Oke. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Saya Rajendra Haikal dari kelompok 2 dengan NIM 1062435 dari Biologi 2024. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan kami mengenai inovasi kemasan masa depan, yaitu perancangan kemasan biodegradable mycopack berbasis miselium sebagai alternatif pengganti kardus sekali pakai. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami apa saja tujuan dari penelitian dan perancangan mycopack ini. Pertama, kami ingin mengetahui seberapa pentingnya penggunaan miselium sebagai media degradasi sampah organik. Ini krusial karena kita tahu volume sampah terus meningkat. Kedua, kami berupaya untuk memahami secara mendalam proses produksi kemasan mycopack yang berbasis jamur miselium, mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Dan terakhir, tujuan kami adalah mampu mengidentifikasi secara jelas apa saja kelebihan dan kekurangan dari kemasan mycopack ini, sehingga kita bisa menilai kelayakan dan potensi pengembangannya di masa depan. Melihat data yang ada di hadapan kita, latar belakang perancangan mycopack ini menjadi sangat jelas. Kardus bersama dengan kertas menyumbang sekitar 17% dari total sampah global. Ini menjadikannya salah satu jenis sampah yang paling banyak di seluruh dunia. Bayangkan volume yang dihasilkan setiap harinya. Penelitian menunjukkan bahwa kardus membutuhkan waktu minimal 5 bulan untuk dapat terurai sepenuhnya. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam beberapa kasus, kardus bahkan tidak dapat terurai sama sekali di dalam tanah, yang berarti akan terus menumpuk dan menjadi beban bagi lingkungan kita. Fenomena inilah yang mendorong kami untuk mencari solusi inovatif yang lebih berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu memahami beberapa teori dasar yang mendasari mycopack. Kita akan membahas peran dan dampak kemasan secara umum. Kemasan memang dapat dan sangat vital dalam distribusi produk. Namun dampaknya, terutama dari kemasan sekali pakai seperti kardus, menimbulkan masalah yang serius. Oleh karena itu, pengembangan kemasan yang ramah lingkungan sangat krusial. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi karakteristik yang harus dimiliki oleh kemasan ramah lingkungan, mulai dari kemampuannya terurai hingga dampaknya terhadap tanah. Kemudian, kita akan melihat potensi besar miselium sebagai bahan kemasan inovatif dalam mycopack ini. Ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana mycopack memanfaatkan potensi alam untuk menciptakan solusi berkelanjutan, sekaligus mengenali tantangan yang mungkin muncul dalam mengimplementasikannya. Mari kita lihat komponen utama yang kami gunakan dalam perancangan mycopack. Yang pertama adalah kardus double layer. Ini dipilih karena keseimbangan antara kekuatan struktural dan kemampuan dia untuk terurai. Kedua, ada plastik PVA atau polyvinyl alkohol. Ini adalah bahan kunci yang digunakan sebagai kapsul pembawa bibit jamur miselium. Ketiga, tentu saja bibit jamur tiram putih yang menjadi agen utama dalam proses dekomposisi. Dan yang terakhir ada lilin parafin yang berfungsi sebagai pelapis untuk melindungi kemasan dari kelembapan eksternal selama distribusi dan penyimpanan. Proses perancangan mycopack melalui beberapa tahapan sistematis. Kami memulai dengan identifikasi masalah yang mendalam, dilanjutkan dengan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk melihat perbedaan antara kondisi yang saat ini dan kondisi yang kami inginkan. Kemudian kami merumuskan persyaratan desain ini yang harus dipenuhi. Setelah itu, kami mengembangkan berbagai konsep alternatif dan melakukan evaluasi serta pemilihan konsep terbaik. Dan diakhiri dengan detail desain yang spesifik. Dari sisi mekanisme kerja, mycopack dirancang agar efektif dan ramah lingkungan. Pertama, selama penggunaan normal, mycopack berfungsi sebagai kemasan kardus biasa. Bibit jamur di dalamnya tetap tidak aktif berkat lapisan lilin. Kedua, setelah selesai digunakan, kemasan ini bisa langsung dibuang ke lingkungan atau kompos. Di sini lapisan lilin akan mulai terkikis dan kapsul PVA terpapar kelembapan. Ketiga, kapsul PVA akan larut membebaskan bibit jamur sehingga terjadi aktivasi miselium. Dan terakhir, miselium akan secara aktif melakukan dekomposisi kardus, mengubah material kardus menjadi biokompos yang bermanfaat bagi tanah. Dalam penerapannya, mycopack memiliki beberapa keunggulan signifikan dibandingkan kemasan kardus konvensional. Namun tentu saja ada tantangan yang menyertainya. Kelebihan mycopack meliputi biodegradabilitas cepat dan efisien, kemampuannya untuk terurai yang sangat baik, kekuatan struktural yang memadai,
mampu melindungi produk selama pengiriman, ramah lingkungan dan bermanfaat, tidak meninggalkan limbah berbahaya dan justru menyuburkan tanah. Kontrol aktivasi jamur, desain yang memastikan jamur hanya aktif saat waktunya, dan juga potensi ekonomis dan fungsional, di mana produk ini berpotensi menjadi solusi yang praktis dan efisien dari segi biaya, namun ada beberapa tantangan. Kebutuhan lingkungan lembab untuk aktivasi membuatnya bergantung pada kondisi kelembapan untuk proses dekomposisi. Proses produksi miselium yang membutuhkan kondisi steril dan efisiensi produksi. Waktu pertumbuhan miselium yang awalnya bisa terasa lebih lambat dibandingkan proses konvensional. Optimalisasi dan standarisasi perlu riset lebih lanjut untuk skala industri. Edukasi dan penerimaan pasar juga perlu diterima masyarakat, dan masyarakat harus mengalami edukasi agar memahami dan dapat menerima inovasi ini. Mycopact memiliki implikasi lingkungan yang sangat positif. Ini adalah solusi inovatif yang menjanjikan dalam mengatasi permasalahan limbah kemasan yang sulit teroleh. Penggunaan miselium dan kapsul PVA dapat mempercepat dekomposisi kardus yang terkena kelembapan yang cukup. Dari segi potensi, Mycopact memiliki potensi aplikasi skala besar sebagai alternatif pengganti kardus sekali pakai di berbagai sektor. Produk ini dapat menjadi pelopor kemasan hijau yang efisien, fungsional, dan mendukung ekonomi sirkuler di Indonesia. Sebagai kesimpulan, Mycopact adalah kemasan biodegradable inovatif berbasis miselium jamur, dirancang sebagai alternatif kardus konvensional yang menjadi masalah sampah global. Keunggulannya meliputi dekomposisi yang cepat dan ramah lingkungan, meskipun perlu optimalisasi produksi dan dukungan dari pasar. Demikian presentasi saya mengenai Mycopact. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.